Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Pendidikan Seni Tari SD ingin mempresentasikan tentang pengenalan gerak dasar tari. Sebelum berlanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Nurul Aini, yang kedua ada Nur Afni Oktavia, yang ketiga ada Amatul Firdausa, dan yang terakhir saya sendiri Laila Ramadhani. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Nur Afni Oktavia. Yang pertama, pengertian gerak dasar tari. Gerak dasar tari yakni bagian yang terpenting di tari. Gerak dasar tari yang melibatkan semua bagian dari anggota tubuh manusia. Gerak dasar tari di dalam tari termasuk sebagai sebuah fungsi komunikasi tertentu yang dimainkan dalam koreografer. Selanjutnya, unsur-unsur gerak tari. Yang pertama, menurut aktivitasnya, yaitu gerak setempat dan gerak berpindah tempat. Menurut bentuknya, yaitu gerak realistis, gerak stir, dan gerak simbolik. Menurut sifatnya, gerak lemah, gerak tegang, gerak lembut, dan gerak kasar. Selanjutnya, jenis gerak tari. Yang pertama, gerak murni. Gerak yang disampaikan tidak memperhitungkan makna khusus atau tujuan dari gerak itu sendiri. Gerak murni hanya mengutamakan unsur berupa keindahan semata-mata. Yang kedua, gerak maknawi. Gerak maknawi merupakan gerak yang bergerakan dengan maksud yang spesifik, yang mempunyai makna dan tujuan secara spesifik. Gerak maknawi dapat ditemukan pada tari klasik. Macam-macam ragam gerak tari. Yang pertama, ragam gerak tari klasik merupakan gerak tari yang banyak menggunakan gerak murni dan gerak ekspresif serta imunitif yang telah distir atau diperhalus. Yang kedua, ragam gerak tari kerakyatan merupakan gerak tari yang banyak menggunakan imitatif dan ekspresif. Gerakannya menirukan kegiatan dan emosi manusia sampai menirukan perangai binatang. Yang ketiga, gerak tari kreasi baru merupakan gerak tari yang dibentuk dari paduan beberapa ragam gerak tari tradisional sehingga membentuk bentuk baru. Bentuk baru ini terasa lebih dinamis dan energik karena didukung oleh generasi muda dan ditata oleh koreografi yang kreatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Selanjutnya yaitu bentuk gerak tari berdasarkan jumlah penari. Yang pertama, gerak tunggal. Gerak tunggal merupakan gerak tari yang dibawakan oleh seorang penari, baik putra maupun putri dalam membawakan tari seorang diri. Penari harus lebih berani, percaya diri, serta harus dapat menguasai gerak tari yang akan ditampilkan. Yang kedua yaitu gerak berpasangan. Biasanya dibawakan oleh dua orang penari, yaitu seorang penari putra dan seorang penari putri, berpasangan putra-putri dan putra-putra. Dalam melakukan gerak berpasangan, gerak kita dengan pasangan menari belum tentu sama. Gerak biasanya dilakukan ke arah berlawanan atau menghadap ke arah yang berbeda. Yang ketiga yaitu gerak kelompok, dibawakan oleh 3 orang penari atau lebih dalam melakukan gerak kelompok. Setiap penari tidak boleh menonjolkan dirinya sendiri karena terikat aturan yang ada. Aturan-aturan itu harus dipatuhi oleh seluruh penari agar tercipta keserasian. Gerak dasar tangan. Nyekiting merupakan pertemuan ibu jari pada jari tengah yang membentuk lingkaran, jari yang lainnya melengkung. Ngerayung merupakan ibu jari yang ditekuk sampai di depan sebuah telapak tangan serta jari yang lain itu lurus. Ngeruji ialah ibu jari yang menekuk sampai dapat menempel di depan dari telapak tangan. Jari yang lainnya lurus ke atas serta merapat.
Nyempurit ialah ibu jari yang bertemu jari telunjuk jari yang lainnya menekuk yang berurutan. Ngrekoto yakni ibu jari yang ditekuk di depan telapak tangan serta jari telunjuk yang menekuk ke bawah sehingga saling berhadapan tetapi tak menempel serta jari yang lainnya lurus serta merapat. Baya mangap yakni membuka ke samping serta jari yang lainnya lurus merapat. Gregem ialah ibu jari yang membuka ke samping serta menekuk sedangkan jari yang lainnya menggregem ataupun mengepal. Ranggah manjangan yakni kedua tangan yang melakukan baya mangap serta diletakkan di atas bahunya. Kambing yakni kedua tangan itu melakukan gregem lalu diangkat ke depan dada, lalu siku membentuk sebuah sudut 90 derajat. Gerak dasar kepala yaitu gerakan kepada kepala seolah menarik dagu. Yaitu kepala tegak digerakkan ke samping kanan kiri. Geduk angka 8 yaitu gerak kepala dengan memfokuskan putaran dagu seolah menulis angka-angka 8 dengan diakhiri gerak hedot. Gilek yaitu gerak kepala membuat lengkungan ke bawah kiri dan kanan. Godek cangreut yaitu gerak gilek diakhiri gerak kedet. Galileur yaitu gerak halus pada kepala yang dimulai dari menarik dagu, kemudian ditarik dengan leher kembali ke arah tengah diakhiri dengan kedet. Gerakan dasar kaki. Debek ialah meletakkan kaki kanan pada bagian belakang pada pertengahan kaki kiri ataupun sebaliknya dan menghentakkan ujung kaki ke samping. Gejuk ialah menyilangkan kaki kanan ke arah belakang lalu kaki kiri ataupun sebaliknya. Tanjak kanan ialah meletakkan kaki kanan lalu mengarah ke serong kanan serta kaki kiri yang mengarah serong kiri. Tanjak kiri ialah kaki kiri serong kiri serta kaki kanan yang serong kanan. Mendak yakni kedua kaki dibuka agar lebar lalu ditekuk badannya tetap tegak atau seperti kuda-kuda. Presentasi dari kelompok kami, apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.